Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan keterampilan pengkajian bayi baru lahir. Jadi untuk pengkajian bayi baru lahir kita lakukan ketika bayi lahir, baik dia spontan, vakum ekstraksi ataupun sesar. Jadi kita harus memastikan kondisi bayi ini bagaimana. Jadi bisa untuk pengkajian awal. Jadi nanti untuk menentukan diagnosa apa yang kita angkat, kemudian tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus menentukan setelah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian pemeriksaan ini juga bisa dilakukan bukan untuk pemeriksaan awal, tapi pemeriksaan lanjutan. Misalnya kita sudah melakukan terapi pada bayi, kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang karena ada kondisi-kondisi yang baru. Kemudian yang dipersiapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan bayi, yang pertama adalah ruangan. Jadi ruangan nggak boleh terlalu dingin. Kalau ada AC-nya kita set supaya tidak terlalu dingin. Kemudian kalau tidak ada AC, kipas harus kita matikan, jendela kita tutup. Jadi usahakan ruangan itu hangat. Kemudian kalau kita ada radian warmer atau penghangat itu lebih baik lagi. Jadi ketika suhu udara dingin, kalau menggunakan radian warmer atau pemancar dari atas, maka bayinya tidak akan kedinginan. Kemudian selain itu, kita siapkan alat-alat terlebih dahulu. Pertama, radian warmer atau pemanas kalau ada. Kalau tidak ada, ya ruangan yang hangat. Kemudian medline, kemudian alat untuk mengukur tinggi badan, kemudian stetoskop neonatus karena ini bayi baru lahir. Jadi kita menggunakan stetoskop neonatus. Jadi kita tahu ya, neonatus itu usia 0 sampai 28 hari. Jadi nanti kita stetoskopnya yang paling kecil. Kalau yang agak besar nanti itu stetoskop pediatrik, jadi untuk anak. Kalau yang gede lagi, stetoskop dewasa, nanti kurang valid kalau untuk mengukur pemeriksaan fisik pada neonatus. Kemudian setelah kita persiapkan, nanti kita melakukan pemeriksaan dengan cepat. Jadi tidak terburu-buru, tapi tidak santai, terlalu santai. Jadi biar pemeriksaannya cepat, bayinya tidak kedinginan. Kemudian kalau tidak menggunakan radian warmer atau pemanas, meja pemanas itu kita bukanya per bagian, kepala dulu, dada, tangan, kemudian kita bungkus, kita lihat bawah, genitalia dan lain-lain. Tapi kalau menggunakan pemancar kita bisa buka bayi telanjang itu bisa, karena kan cukup hangat ya, jadi bayinya tidak takut kedinginan. Kemudian usahakan bayi ini nyaman. Jadi ketika diperiksa ini, ketika bayi tidak rewel seperti itu untuk pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau untuk pemeriksaan bayi baru lahir, kita lakukan segera setelah bayi lahir. Oke teman-teman, jadi untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir nanti kita memeriksanya urut ya, dari kepala, kemudian dada, ekstremitas, punggung, kaki, baru genitalia. Kemudian kita sekarang melakukan pemeriksaan fisik khusus untuk penilaian Apgar score. Jadi kita harus tahu apa itu Apgar score. Apgar score adalah penilaian pada bayi baru lahir. Jadi ini hanya dinilai pada menit pertama, menit kelima, dan menit ke-10. Jadi ketika kita tahu Apgar skornya bayi, kita bisa mendapat gambaran, oh menit ke-1-nya Apgarnya 3, berarti kita bisa membayangkan menit ke-1 tuh bayinya pucat, nafasnya nggak bagus, nangisnya nggak bagus, seperti itu. Kemudian menit kelima Apgarnya 7. Nah ini kita udah bisa membayangkan, oh ini bayinya udah menangis kuat, mulai kemerahan tangan dan kakinya, seperti itu. Jadi intinya Apgar score itu untuk menggambarkan, jadi gambaran bayi ketika baru lahir itu bagaimana, tidak sebagai landasan kita melakukan resusitasi, karena resusitasi bayi baru lahir itu dilakukan pada 2 menit pertama. Jadi ada 30 detik pertama, 30 detik kedua, 30 detik ketiga, 30 detik keempat, dan selanjutnya. Tapi yang krusial adalah 4 kali 30 detik tadi. Kemudian jadi nanti kita bisa membedakan ya, Apgar score itu bukan untuk melakukan terapi resusitasi, tapi untuk gambaran bagaimana bayi baru lahir itu. Oke,
Apgar skor ini yang dinilai ada 5 item ya untuk bayi baru lahir. Jadi kalau kita menerima bayi baru lahir, baik dia lahir spontan, lahir vakum ekstraksi, atau lahir sesar, kita pasti menerimanya nggak pakai baju ya. Jadi kita lepas dulu bajunya. Ini kita menerima bayi baru lahir itu kepalanya harus selalu di dekat penolong. Jadi kita menerima bayi baru lahir, kita taruh seperti ini untuk membuka jalan nafas. Nah, ini ketika kita lakukan resusitasi, saat itu juga kita harus menilai Apgar. Jadi biasanya kalau kita resusitasi kita menggunakan radian warmer atau meja pemanas. Jadi dia di sini ada pemancar panas sehingga bayinya tidak kedinginan, karena kita tahu kita menerima bayi ini dalam kondisi tidak pakai baju ya. Jadi kalau dia tidak ada pemancarnya, dia akan kedinginan. Kalau tidak ada radian warmer, kita bisa menggunakan lampu bohlam. Jadi bukan lampu LED yang putih, tapi lampu bohlam yang kuning itu kan ada panasnya. Jadi yang kira-kira 25 watt itu bisa 4-5 ditaruh di dekat sini. Jadi nanti dia bayinya tuh tidak resiko hipoterminya lebih kecil kalau dibanding dengan bebas, tidak ada lampu, tidak ada penghangat. Oke, kita nilai untuk Apgarnya. Jadi untuk Apgar ada 5 yang kita nilai. Boleh dekat ke sini ke bayinya. Ada 5 yang kita nilai. Yang pertama adalah warna kulit. Jadi warna kulit itu nanti untuk Apgar skor ada skor 0, 1 sama 2. Jika warna kulit bayi ini seluruhnya merah, maka skornya 2. Merah atau merah muda atau kemerahan itu nilainya 2. Kemudian kalau di sini merah tapi ujung ekstremitas tangan atas, ekstremitas bawah, ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki ini masih biru, di sini masih biru, mau segini atau sampai sinilah biru, kita nilai 1. Kemudian kalau seluruh tubuh bayi ini masih pucat, kemudian masih pucat atau biru, kita nilai 0. Yang kedua adalah frekuensi denyut jantung. Jadi yang pertama warna kulit ya. Yang kedua frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung bayi baru lahir normalnya 120 sampai 160. Tapi kita batasnya adalah 100. Jadi 100 ini batas untuk menilai Apgar dan melakukan resusitasi. Jadi kita tahu ya kalau resusitasi menit kedua, 30 menit kedua heart rate-nya bayi ini masih di bawah 100, maka dilakukan ventilasi. Nah, ini untuk Apgar juga 100 batasnya. Jadi kita nilai skor 2 jika denyut jantung dari bayi baru lahir ini di atas 100. Bagaimana cara menghitung denyut jantung heart rate-nya? Kita tekan di umbilikal. Jadi di sini kan ada plasentanya gini ya, belum dipotong, jadi kita pegang gini. Kita pegang, kita hitung. Biasanya untuk bayi baru lahir detakannya masih terasa. Di sini kita hitung ada di atas 100 kali per menit, maka skornya 2. Kalau di sini sudah tidak terasa, misalnya menit ke-10 kita mau nilai Apgar, kita tekan di sini sudah tidak terasa, kita bisa menggunakan stetoskop. Tapi jangan di luar jilbab ya. Kita cek di sini. Nah, ini kita nilai. Kalau nilainya di atas 100, skornya 2. Kalau nilainya di bawah 100, skornya 1. Kalau kita pegang seperti ini nggak ada heart rate-nya, sama sekali nggak ada nadi, kemudian kita auskultasi juga tidak ada nadi, maka nilainya 0. Yang pertama warna kulit, yang kedua denyut jantung, yang ketiga adalah refleks dari respon bayi. Jadi respon bayi atau refleks bayi itu bagaimana setelah kita rangsang. Misalnya ini bayinya sudah menangis kuat, ya udah kita tidak perlu merangsang lagi, kita nilai 2. Jadi kalau bayi menangis kuat kita nilai 2. Kok bayi tidak menangis atau menangisnya kurang kuat, kita rangsang.
Kan kita melakukan langkah pertama ya, kita keringkan, kemudian kita rangsang, kemudian bayinya menangis kuat. Nah, kita nilai 2. Tapi setelah kita rangsang, bayinya tidak menangis atau menangisnya masih merintih, menangisnya kesulitan, kita nilai 1. Kemudian bayi yang tidak menangis kita rangsang tetap tidak menangis, kita nilai 0. Jadi warna kulit, denyut jantung, refleks respon. Kemudian yang keempat adalah tonus otot. Tonus otot ini yang kita lihat adalah tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki dia gerakannya aktif, maka kita nilai 2. Jadi tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak sambil menangis, kita nilai 2. Kalau hanya sedikit fleksi, jadi misalnya tangan bayi gini, kita nilai 2. Tapi kalau cuma gini, nah diangkat tapi cuma sedikit, nggak sampai sini ya, ini kita nilai 1. Kaki juga diangkat tapi nggak sampai atas, hanya diangkat sedikit aja. Sudah diangkat sedikit, kita nilai 1. Tapi kalau sama sekali tangan dan kaki tidak terangkat atau tidak fleksi, maka kita nilai 0. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi warna, kedua denyut jantung, ketiga refleks respon, yang keempat tonus otot, yang terakhir adalah usaha bernafas. Kita menilai usaha bernafas bayi. Untuk menilai Apgar, kita lihat kalau bayi ini menangis, kita nilai 2. Karena tanda nafas yang bagus adalah bayi menangis. Jadi gak mungkin bayi itu menangis tanpa bernafas. Jadi ketika bayi menangis, kita nilai nafasnya 2. Kok ini bayi kan nangis sudah berhenti, kita mau nilai Apgarnya, ya kita lihat nafasnya. Nafasnya bagus, normalnya kan 40 sampai 60. Jadi kita lihat dalam setengah menit misalnya 20 kali, kan udah normal ya. Karena 1 menit itu minimal 40. Jadi oh ini bayinya nafasnya normal, kita nilai 2. Kemudian untuk yang penilaian Apgar terakhir tadi, untuk usaha nafas, jadi ketika bayi menangis pasti dia bernafas dengan baik, nilainya 2. Kalau bayi menangis tapi tidak bagus, kita lihat nafasnya. Nafasnya ternyata tidak teratur nih, terlalu cepat, misalnya dalam 1 menit di atas 60 atau dalam 1 menit kurang dari 40, maka kita nilai 1. Kalau bayi ini nggak ada nafas sama sekali, kita nilai 0. Jadi nanti hasil dari Apgar kita jumlahkan. Dari 5 item tadi, ada yang 0, 1, 2, kita jumlahkan. Misalnya dapat nilai 3 untuk menit pertama, berarti menit pertama 3. Kemudian kita nilai lagi menit ke-5. Menit ke-5 kita nilai dapat 7. Kemudian menit ke-10 kita nilai 8. Jadi Apgarnya 3, 7, 8. Jadi nanti beda-beda ya, rata-rata Apgar tuh naik. Jadi kondisi bayi itu harusnya meningkat gitu ya. Misalnya menit pertama Apgarnya 6, menit ke-5 Apgarnya 7, menit ke-10 Apgarnya 9, itu naik. Tapi mungkin juga nilai Apgar itu turun, misalnya menit pertama 6, menit ke-5 turun jadi 4, itu mungkin kalau kondisi bayinya ternyata menurun. Kemudian untuk Apgar nanti dibagi menjadi asfiksia sedang, asfiksia berat, dan tidak asfiksia, tergantung dari nilai Apgarnya. Oke, untuk Apgar sudah cukup. Terima kasih.